Record on screen. Selamat pagi para mahasiswa komputer sains matematik kelas LA05. Oke, pagi. Baik, kita suaranya ada ya. Oke. Kita lanjutkan dari soal latihan Anda ya. Dari soal latihan Anda, yang mana Anda mau tanya? 7 sama 6 sama. Tapi 7 istimewa. Oke, boleh tenang. 05 sudah bisa yang 4 cara itu? Sudah diterangkan belum ya waktu itu? Enggak? Belum, Pak. Enggak, 05 waktu itu ada mau diterangkan 05? Oke. Oke. Baik, kita terangkan 05 ya. Memang itu ya ada 4 cara. Sudah pasti sih, Pak. Ya. Tadi nyala. Wah. Oke. Nah, jadi 05 ada 4 cara ya. Cara pertama adalah jadi yang ditanyakan limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/X kuadrat ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kalau kita masukkan dulu bentuknya apa nih? Cos 0 pangkat 1/0 kuadrat. Cos 0 1 1/0 tak hingga. Jadi tipe 3 ya. Tipe 3. Berarti harus jadi bentuknya, bentuk rumus umumnya adalah limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Di mana limit U-nya 0, limit V tak hingga ya. Oke, terus ya di mana limit U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya V adalah plus tak hingga. Ya, ini dasarnya ini kan. Oke. Jadi bagaimana cos X itu 1 tambah apa? Itu kan dulu saya jelaskan sepintas untuk cara carinya. Kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Enak. Nah, cos kuadrat berapa? Cos kuadrat adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Berapa cos X? Akar dari 1 dikurang sin kuadrat X. Atau ini boleh diubah jadi sorry. Atau kurung kerawal. Kurung kerawal aja ya. Jadi 1 ditambah min sin kuadrat X. Benar? Pangkat pangkat akar itu pangkat berapa? Tengah ya. Akar itu pangkat setengah. Oke, sih jelas. Nah, baru kita masuk ke ini yang sebenarnya. Jadi yang pertama tadi adalah limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/X kuadrat adalah limit
X menuju 0. Apa? Jadi kita dapat tadi apa? 1 ditambah min sin kuadrat X. Itu enggak? Kurung pangkat setengah. Ini yang koseknya enggak? Ini yang kosek nih. Kurung pangkat seper X kuadrat. Ini setengah ya pangkat setengah. Nah, seperti yang Anda belajar, A pangkat 2 kurung A pangkat 2 kurung pangkat 3, A pangkat berapa? A pangkat 2 kurung semua ya. Pangkat 3, A pangkat berapa? Ya, apa kan pangkatnya? Dikalikan, betul ya. Berarti ini juga dikalikan ya. Dikalikan sehingga terjadi limit. Oh ya, ini lupa. Suara itu mantap. Jadi sama limit X menuju 0 ya kan? Dari 1 ditambah min sin X min sin kuadrat X kurung pangkat seper 2X pangkat 2. Pangkatnya dikalikan. Ya, jadi A kuadrat kurung berpangkat 3 adalah A pangkat 6. Oke. Nah, sehingga ini yang apa namanya? Ini 1 tambah U. Ini U-nya. Ini adalah V-nya, ya nak? Sehingga ini jadi E berpangkat limit. Sesuai ini rumusnya adalah E berpangkat limit X menuju 0 U kali V, ya nak? Nah, jadi E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah min sin kuadrat X kali V-nya adalah seper 2X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Yang belakang jelas nggak? Sebelahnya? Hati kepada. Jelas nggak ini? Tidak jelas. Ujian saya keluarin dia. Oke, sama dengan berapa? E berpangkat limit X menuju 0 min sin kuadrat X per 2X kuadrat. Nah, karena sin itu trigonometri, Anda mestinya nak limit X menuju 0 dari sin X per X 1. Tidak, bukan X per X ya, sin 3X per 3X, sin setengah X per setengah X, terus tangan X per X per tangan X ya. Sehingga ini kita pecah menjadi E berpangkat limit X menuju 0. Nah, sin kuadrat adalah sin X kali sin X. Benar? Nah, terus minnya min 1 di belakang. Ya, sabar dulu. Ya, ini perduaannya sini. Ini per X, ini per X. Penyebutnya sudah cocok? X kali 2 kan 2X kuadrat. Cocok? Cocok? Pasti cocok. Sehingga ini limit ini berapa? 1, limit ini berapa? 1. Jadi hasilnya E berpangkat 1 kali 1 kali min setengah. Hasilnya E pangkat min setengah atau seper E pangkat plus setengah. Atau seper akar E. Masih bisa teruskan, bisa. Dikali akar E per akar E lagi. Seper E akar E. Ya udahlah. Sudah. Jelas sampai sini? Ini yang cara pertama. Kemudian kita berpikir lagi cara keduanya. Cos X itu 1 tambah apa? Nah, kita ketemu rumus trigonometri. Tadi kan sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang satu lagi yang mengandung 1 apa? Rumus cos X. Cos X dari sudut kembar. Sudut kembarnya berarti kan X itu adalah setengah X tambah setengah X. Gitu kan? Tadi pecah dari situ. Tahu kan? Sehingga pernah saya gambarkan ya? Ya, asalnya cos 2X, tapi dipecah sama cos X, setengah X tambah setengah X. Ya, jadi rumus pertamanya sebetulnya untuk sudut kembar cos apa?
Ya, itu rumus semua tiga. Rumus pertamanya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Kalau 2x, x. Kalau x, setengah x. Kalau 8x, 4x. 10x, 5x jadi. Ya. Oke, jadi ini kita masuk cara kedua. Sekarang aman ya, sudah saya pakai auto save, jadi walaupun apapun terjadi jadi save sendiri ya. Cuma yang enaknya dia simpannya di OneDrive. Jadi saya bisa buka dari OneDrive-nya, di save, di download ya. Oke, yang kedua yaitu saya gunakan rumus sudut kembar ya. Sudut kembar. Sebetulnya sudut kembar untuk kalau sin apa? Sin 2x adalah 2 sin cos. Nah, lalu ya. 2 sin cos sudutnya setengah kali x. Kalau sin 10x, 2 sin cos sudutnya 5x, 5x. Ini untuk sin. Kalau cos ada 3 rumus kan. Yaitu cos 2x apa? Yaitu cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x. Tahu nggak datang dari mana nih? Dari mana? Cos 2x adalah cos dalam kurung x tambah x. Jadi cos A plus B apa? Kosin sin. Iya kan? Kalau saya tanya lagi, rumus cos A plus B itu hasilnya cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B dari mana? Dari sinus. Bisa dapat dari rumus sinus. Sinus mana? Sin A plus B. Ya, sin A plus B dari mana? Dari Benar dibuktikan sekolah? Sekolah dengan cuman cari tahu. Ada saya lihat di YouTube kalau dicari ada. Tapi ada yang paling cepat menggunakan rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Di mana theta-nya diganti dengan Z. Z itu bilangan kompleks. X plus Y. Bilangan kompleks kan? Dalam Cartesian kan? Z sama dengan X plus Y. Nah, di situ kita cari cepat sekali. Jadi kalau ya sama, jadi bentuknya itu diubah jadi nanti apa? X-nya adalah A, Y-nya adalah B. Jadi kalau Z itu X plus Y, ini A plus IB. Nah gitu. Ya. Nah di situ kita jabarkan, ada nanti ketemu dua persamaan, menemukanlah bentuk. Saya sudah buktikan, saya masukkan jurnalnya, tapi belum direspon dari apa, di luar BINUS sebetulnya. Oke. Baik. Kalau mau dibuktikan nggak nih? Boleh, oke. Ini datang dari mana? Dari rumus kosinus A plus B. Ya, kalau tanya cos A plus B itu tadi ya pakai rumus Euler bisa, atau cara yang dijabarkan di YouTube ada juga, saya tadi ketemu. Jadi ini adalah cos sin sin ya. Cos sin. Tandanya berlawanan. Kalau cos plus jadi min. Kalau sin tetap ya. Jadi sudut pertama A, sudut kedua B, pertama A, kedua B. Nah, sehingga cos 2x itu sama dengan apa? Cos x tambah x. Jadi A-nya sama dengan x, B-nya x. Sehingga berlaku rumus juga kosin sin. Ya, tandanya berlawanan. Sudut pertama x, kedua x, pertama x, kedua x. Ya gitu ya. Sehingga ini jadi apa? Cos pangkat 2x dikurang sin kuadrat x. Nah inilah cos 2x itu rumus pertamanya ini. Sudah jelas datangnya asal moyangnya. Ya. Sudah dapat ini. Nah, untuk yang dalam cos saja, hasilnya nanti adalah bahwa cos 2x adalah 2 cos kuadrat min 1. Ya enggak? Di mana sudutnya setengah kali. Jadi nanti yang kita buktikan yang kedua adalah bahwa cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat
min 1. Sudutnya setengah kali dari 2x apa? X. Nah, dari manakah ini? Diambil dari rumus yang pertama tadi. Nanti yang sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama yang 1, biasanya kita masukkan. Ya. Jadi kita ambil dari rumus pertama tadi apa? Dari rumus pertama kita sudah buktikan tadi bahwa apa? Cos 2x adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Ya. Nah, rumus trigonometri yang pertama Anda belajar kan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? 1. Nah, dari sini kalau kita mau dalam cos, sin-nya yang kita ganti. Itu enggak? Sin-nya yang kita ganti. Berarti sin kuadrat X berapa? 1 kurang cos kuadrat X. Sehingga sin-nya yang kita ganti ya. Sin-nya yang kita ganti. Nah, kita ganti sin-nya. Sehingga ini menjadi cos kuadrat X min dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga jadi apa? Cos kuadrat X min 1, min kali min plus kuadrat X. Sehingga terjadi bahwa cos 2X adalah apa? Cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat X min 1. Dari situ asalnya. Jelas? Biasanya di SMA kan trigonometri ini dulu namanya goniometri ya, itu paling sering pembuktian kiri sama dengan kanan tuh sering bingung ya. Ada yang gampang, ada yang sulit juga ya. Itu pengalaman yang saya alami juga. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nah, yang ketiga, nah baru dalam sin. Itu diambil dari rumus pertama dan rumus kedua. Dari pertama lagi, pakai yang sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama 1, substitusi cosnya. Cos kuadrat X ini kita substitusi. Ya. Itu pakai tablet, bukan suka hilang kan? Enggak ya, bagus gitu. Ada yang dulu saya ngajar di BES, ASO ya. Udah catat banyak, hilang. Waduh, sia-sia sekali. Tapi enggak, saya kan ada kasih apa whiteboardnya PPT itu ya, aman. Oke. Nah, yang ketiga adalah dalam sin. Dalam sin apa? Cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali dari 2x. X. Ya, ini. Nah, datangnya dari mana? Sama, dari rumus pertama. Bahwa cos 2x adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Karena kita mau dalam sin, cosnya yang kita ganti. Cosnya ya. Cosnya yang kita ganti. Jadi cosnya yang kita cari. Ya. Berapa sini? Di sini cos kuadrat X berapa? 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini yang kita ganti cosnya. Nah, sekarang substitusi sini. Jadi cos 2x adalah cos kuadrat X ini kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ini kan. Dikurang sin kuadrat X. Nah, apa yang terjadi? Cos 2x adalah 1 dikurang min sin kuadrat tambah min sin kuadrat min 2 sin kuadrat. Tenang. Itu buktilah rumusnya. Nah, tapi yang kita cari bukan cos 2x. Apa? Cos X identiknya. 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Sudut setengah kali dari X setengah X. Ini yang kita pakai. Siapa? Yang kita pakai adalah cos X, bukan cos 2X ya. Kan biasa pembuktiannya sering kita pakai cos apa? Cos 2X. Tapi yang kita cari ini karena sesuai dengan soalnya ini adalah cos X. Sudah jelas sampai sini? Ya. Kalau sudah, barulah kita masuk ke ini yaitu apa? Limit. Ini yang cara ketiga tadi. Limit X menuju cara kedua ya, cara ketiga ya. Cara kedua ya, rumus ketiga.
Ini adalah cara kedua. Itu limit dari, bukan rumusnya ya, tapi ya. Apa? Limit dari cos X pangkat seper X pangkat 2 adalah apa? Limit X menuju 0. Oh ya, ini sama enggak dengan 1 ya. Cos kuadrat X ini sama enggak dengan 1 ditambah min sin kuadrat X. Sama artinya kan? Jadi sini 1 ditambah ya. Walaupun 1 kurang, kita ubah 1 tambah min sin kuadrat X. Ya, kurung pangkat seper X kuadrat. Di mana U-nya ya. Sebentar. Cos kuadrat apa tadi? Pakai yang sebelumnya loh. Yang mana nih? Yang Anda tanya mana? Nah, Itu ya Pak, yang bisa dinilai bukan tuh pakai yang slide sebelumnya. untuk membuktikan nomor 2 dan nomor 3, kita menggunakan rumus nomor 1. Kita gunakan nomor 1, tidak mengambil nomor 2 tadi. Nomor 1, ya. Oke. Nah, berarti ini U-nya, ini sebagai U-nya. Kok tidak saya nulis ya? Macet. Nah. Ini U-nya. Ini sebagai U, ini sebagai V. Ya. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit bahkan X menuju 0 U kali V. Sehingga sama dengan gitu ya. Jadi limit X menuju 0 dari cos X pangkat seper X kuadrat itu sama dengan apa? E berpangkat limit X menuju 0 apa? Oh iya. Ya sebentar. Iya. Saya. Ini akar. Ini cos kuadrat tambah 1 kuadrat sin. Iya. Ya akar tadi sebentar, ini sin nih. Enggak diakar. Enggak diakarkan. Pak, coba tolong mundurin satu slide. Enggak salah masuk saya. Ini yang masuk itu ini harusnya. Jadi, maaf. Ya, bukan yang ini, bukan. Yang kita ambil itu adalah yang ini nih. Ini salah sih. Yang ini ya. Bukan yang ini, bukan. Ya. Bukan ini. Salah ambil saya. Yang ambil itu yang biru. Yang warna biru adalah apa? Makasih. Jadi sini adalah min 2 sin kuadrat setengah X. Ya. Ini bisa diubah menjadi 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini yang kita pakai. Ya kan? Oke, maaf saya keliru. Baik. Nah, kita ganti sini. Jadi sini apa tadi? UV ya. U-nya apa tadi? U-nya adalah min 2 ya. Jadi U-nya adalah min 2. Tidak keluar ini. Kursornya tidak kelihatan sih. Nah, ini ya. Jadi min 2 sin kuadrat setengah X dikali dengan seper S kuadrat. Itu enggak? V-nya. UV ya. U kali V. Sehingga ini terjadi E berpangkat limit X menuju 0 min 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Nah, ini pecah menjadi E berpangkat limit X menuju 0. Sin kuadrat adalah sin kali sin ya. Sin setengah X kali sin setengah X. Tetapi ini ada pengalinya berapa? Min 2. Ya.
Terus di bawahnya X kuadrat. Nah, sekarang nih, kalau ini setengah X ya. Sin U per U. Sin U per U. Sin X per X. Sin 2X per 2X. Sin U per U. Jadi U ini setengah X per U. Ya. Jadi sin setengah X per setengah X juga. Kalau kita kaliin berapa nih? Setengah X kali setengah X berapa? Seperempat X kuadrat. Padahalnya ada X kuadrat saja. Berarti ini harus kali berapa? Kenapa kali 4? Karena seperempat S kuadrat kali 4 kan S kuadrat. Ya, cocok nggak? Pembilangnya cocok, penyebutnya cocok. Jadi pacok. Pasti cocok. Ya. Oke. Itu iklan dulu. Apa? Parem kocok. Ya. Pasti cocok. Ya. Jadi ini, kalau secara pacok itu pasti cocok. Ya, oke ya. Baik, jadi ini menjadi apa? E berpangkat. Ini limit ini berapa? Limit ini adalah 1, limit ini juga 1, ya kan? Jadi limit ini adalah 1 kali 1 kali min 2/4 adalah min 1/2. Sehingga hasilnya E pangkat min setengah atau seper E pangkat setengah atau seper akar E. Sudah berapa? 2 ya? 2 cara. Ya. Selesai 2 cara. Nah, kita masuk cara ketiga. Ini yang jalan terpanjang, terlengkap. Terpanjang. Sebentar lagi pakai cara misal deh. Ini yang berlaku yang di dalam hospital masih ingat nggak? Bentuk ketiga apa? 1 pangkat tangga diubah menjadi tipe 2. 0 kali tangga. Tipe 2 diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jadi ingat ya, dalil hospital itu hanya boleh kalau tipenya sudah berubah tipe 1. Kalau masih tipe 2 belum boleh. Ubah dulu di tipe 1. Ya. Sudah jelas? Aman ya. Kalau sudah pakai auto save gitu. Ya, silahkan. Yang mana? Sin ini ya. Saya tunjuk sini kelihatan ya. Sin setengah X harus per setengah X kan. Sin U per U kan. Itu ngerti. Nah ini sin setengah X per setengah X. Ini kan sin kuadrat setengah X. Ini kan sin setengah X kali sin setengah X. Kan rumusnya limit M0 itu kan sin U per U. U ini setengah X. Ini juga sama kan. Sin U per U. Sin setengah X per setengah X. Nah setelah itu Anda lihat setengah X kali setengah X berapa? Ini saya kalikan berapa? Seperempat S kuadrat. Padahal ini sini berapa? 1 S kuadrat. Supaya seperempat S kuadrat menjadi 1 S kuadrat dikali berapa? Seperempatnya. Dikali berapa? Setengah X kali setengah X kan seperempat S kuadrat. Supaya menjadi 1 S kuadrat. Seperempat supaya jadi 1 kali berapa? Kali 4 enggak? Nah, kalau ini Anda kali seperempat kali seperempat. Setengah kali setengah. Seperempat kali 4. 1 enggak? Itu maksudnya. Yang pertama tadi dan kedua ini kita menggunakan limit fungsi trigonometri yang salah. Sin E per X atau sin setengah E per setengah X. Iya. Ya, ini bukan dalam hospital, bukan. Nah, cara ketiga dan keempat pakai dalam hospital. Ya, Anda lihat. Cara 1 dan 2 tadi kita tipe 1 0 per 0 atau tangga per tangga itu ya. Nah di sini kita nggak pakai pemfaktoran. Kita dalam hospital atau tidak itu aja. Enggak. Salah itu limit biasa tuh yang kita pakai gitu. Bisa cara pemfaktoran, bisa cara dalam hospital. Kalau yang soal begini kita ketemunya apakah yang bukan kapital bukan pemfaktoran, trigonometrinya. Seperti cos X itu 1 tambah apa, ya? Nah, oke. Sekarang masuk yang ketiga, ya.
Oke. Cara ketiga adalah kita misalkan A sama dengan soalnya. Limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/X kuadrat. Kemudian kita len kiri dan kanan. Kita lenkan. Len kiri, len A sama dengan len kanan, len limit. Ya. Cos X pangkat 1/X kuadrat. Oh ya, yang ini soalnya sendiri tipe apa nih? Kalau dimasukkan ini coba. Tadi sama ya, cos 0, 1, 1/0 kuadrat tak hingga. Berarti ini adalah 1 berpangkat tak hingga. Tipe 3. Ini tipe ya, lainnya. Kalau yang di depan ini cara. Ini cara, tulis deh cara. Cara. Sampai bingung. Oke. Ya, baik. Nah, Anda tahu len limit boleh nggak di lennya masuk dalam limit? Ya, lennya boleh masuk dalam limit. Jadi len masuk dalam limit ya. Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logaritma. Len itu kan logaritma dalam pokok E. Bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Enak. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi limit X menuju 0 1/X kuadrat kali len cos X. Tipe apakah dia? Coba pasan. 1/0 kuadrat. 1/X kuadrat 0. Tak hingga. Sorry. 1/0 kuadrat tak hingga 1/0 kan. Kali cos 0 1. Len 1 0. Ini dibalik apa? 0 kali tak hingga. Nah. Tipe 2. Tipe 2 nak? Bagaimana tipe 2 jadi tipe 1? Ya kaliin aja. Jadi ada per ya kan. Dikaliin aja betul. Jadi dikalikan sehingga terjadi apa? Limit X menuju 0 len cos X per X kuadrat. Nah, kita cari periksa lagi. Tipe apakah dia? Coba. Jadi len cos 0 itu cos 0 1 len 1 0 per 0 kuadrat 0. Ini adalah tipe 1. Jadi boleh gunakan dalil L'Hospital. Di dalam hospital boleh digunakan apabila terjadi menjadi tipe 1. Kalau belum menjadi tipe 1 tidak boleh dilakukan ya. Sehingga terjadi limit X menuju 0. Nah, len cos X itu len U. Len U turunannya apa? 1/U kali U. Dan sebetulnya ini harus diajarkan sesudah diferensial nih. Ya, tetapi karena apa? Berhubung melimit langsung aja lah ya. Karena SMA ada pendapat. Len U turunannya 1/U kali U aksen. Jadi ini 1/U. U-nya adalah cos X dikali cos E aksen apa? Min sin X. Okay. Paham mas ya? 1/U kali U aksen atau mungkin bingung. Saya tulis dulu. 1/U-nya kali U aksen. Ya, 1/cos kali cos aksen. Per X kuadrat turunkan 2X. Tuh. Jadi limit X menuju 0. Ini 2X tetap. Nah, cos X turunannya apa? Min sin X per cos X. Ya. Sehingga terjadi nih limit X menuju 0 min tangan X per 2X. Nah, di sini ada dua cara. Sebenarnya atau Anda lihat tangan per X kan 1 kan? Jadi Anda sudah tahu itu ya. Tangan X per X adalah ini. Tangan X per X. Nilainya 1. Sehingga len A sama dengan limit X menuju 0 jadi min tangan X ya. Jadi tangan X per X kali dia tadi apa
Minnya di atas ya. Jadi min 1 per 2. Betul nggak? Nah, ini sama dengan limit X menuju 0 bahwa tangen X per X untuk limit X menuju 0 adalah 1. Betul nggak? Ya, sehingga terjadi 1 dikali min setengah. Sehingga terdapatlah len A sama dengan len min belum len min setengah. Enak. Nah, len A sama dengan apa? Len E pangkat min setengah enggak? Sekarang len 5 len E pangkat 5, sorry. Len E pangkat 5 enggak saya? Mengapa? Nah, 5 kali len E. Ya. Karena len itu adalah logaritma bilang pokok E. Gitu. Ya kan? Sebetulnya boleh nggak pangkat bilangannya 5, pangkat bilang pokoknya 1, 5 bagi 1, 5. Atau boleh nggak kita pecah jadi apa nih? Log E pangkat 5 per log E. Atau ini 5. Ya, pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali. 5 kali log E per log E. Log E ini coret. Enak hasilnya. Nah, sudah paham? Ya, hasilnya ini 5. Jadi 5 adalah len. Kalau min setengah apa? Len E pangkat min setengah enggak? Sama kan? Len sama dengan len. Boleh coret enggak? Astaga. Saya bilangkan dulu. Saya sengaja tanya. Len sama len. Boleh coret enggak? Enggak boleh. Dihilangkan lennya. Itu kan bukan perkalian. Kalau perkalian boleh coret. Ya, jadi A sama dengan E pangkat min setengah. A itu apa? A itu adalah soal yang kita misalkan tadi kan. Limit X itu 0, cos X, pangkat 1 per X kuadrat sama dengan E pangkat min setengah atau 1 per E pangkat setengah atau 1 per akar E. Nah, ini jalan panjangnya ini. Ya. Seperti ini jalan panjangnya. Ya. Nah, lengkap kan? Oh ya. Tipe 3 juga tipe 2, tipe 2 juga tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Nah, sebentar lagi cara ketiga adalah jalan tol. Jalan lintas alias tol. Ya. Itu yang paling cepat. Nggak pusing kepala. Cos X itu 1 tambah apa ya? Pokoknya tambah 1 kurang 1. Itu selesai udah. Ya. Itu yang paling tidak memusingkan, tidak perlu dipikirkan bahwa cos X itu 1 tambah apa. Ya. Kita nggak cari trigonometrinya. Tapi pakai dari hospital. Ya. Any question? Nggak ada. Sudah nih? Halo? Ada yang masih catat? Sudah. Baik. Kita masuk cara yang keempat, yang terakhir. Soalnya limit X menuju 0 cos X pangkat 1 per X kuadrat. Kan bentuknya 1 pangkat enggak ya. Ini adalah tipe 1, tipe 3 ya. 1 pangkat enggak itu tipe 3. Kita nak pusing. Pokoknya rumusnya pakai 1, oke lah. Jadi, apa yang kita lakukan? Hah? Ya, kita butuh 1 kan? Kalau kita butuh 1, ya buat aja sengaja ya. Berarti sini tambah 1. Terus si cos X ini dikurang 1. Sama enggak tuh? Pangkatnya tetap 1 per X kuadrat. Tambah 1 kurang 1. Enggak pusing-pusing kan? Mikir cos itu 1 tambah apa. Enggak perlu. Oke ya. Nah, yang mana U-nya? U-nya adalah ini kan 1 plus U. Ini U-nya, ini adalah P-nya. Udah. Sesuai rumusnya, ini sama dengan apa? E berpangkat limit X menuju 0, U kali V enggak? Sehingga ini sama dengan apa? E berpangkat limit
X menuju 0, U-nya adalah cos X kurang 1 dikali P-nya 1/S kuadrat. Sehingga hasilnya E berpangkat limit X menuju 0 cos X min 1/S kuadrat. Tipe apakah dia? Nah, itu ditanya. Pangkatnya. E berpangkat ya. Limitnya kita lihat. Tipe apa limitnya? Cos 0, 1 enggak? Cos 0, 1. Kurang 1, 0. Sorry, pakai warna lain. Cos 0, 1. 1 kurang 1, 0. X kuadrat, 0 kuadrat, 0. Berarti tipe 1. Itu enggak? 0 per 0 kan tipe 1. Tak tinggal juga tipe 1. Maka kita boleh gunakan dalil hospital? Boleh? Boleh ya. Jadi kita turunkan pakai dalil hospital. Sehingga terjadi apa? E berpangkat limit X menuju 0. Cos X turunkan min sin X. Min 1. Min 1 min 0. 1 dengan 0. Per S kuadrat dengan 2X. Nah, di sini ada dua cara. Apakah sin X per X dijadikan 1, atau kalau kita masukkan nilainya kan masih 0 per 0. Kalau masih 0 per 0, boleh turunkan lagi. Ya. Kalau masih 0 per 0, turunkan lagi. Bisa. Tapi kalau Anda nggak mau, ada jalannya. Jadi ada dua jalan sini ya. E pangkat limit X menuju 0. Ini sin X per X. Ini kan. Ini adalah sin X. Ya, sin X per X itu adalah 1 dikali min 1 per 2. Sehingga hasilnya apa sini? E pangkat limit X menuju 0 dari, ini nilainya berapa? 1 ya. Sehingga hasilnya min setengah ya. 1 kali min setengah. Hasilnya E pangkat min setengah atau seper E pangkat setengah atau seper akar E. Ingat, ini adalah cara apa? Dari sini ya. Dari sini. Cara ada dua cara. Nah, cara yang satu lagi ini dari sini ya. Kalau saya masukkan ini adalah apa nih? Sin X min sin 0, 0. 2 kali 0, 0. Ini 0 per 0 enggak? 0 ya 0 per 0. Ya. Min kali 0 kan 0 juga. Jadi 0 per 0 tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalam hospital? Boleh pakainya. Ini E pangkat limit X menuju 0 min, nah, cos sin X adalah cos X, jadi min sin X jadi min cos per 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Sehingga hasilnya apa? E pangkat min cos 0 per 2. Hasilnya apa? E pangkat min setengah atau seper E pangkat setengah atau seper akar E. Jadi jawabannya sama. Ada dua cara. Apakah kalau dimasukkan sin 0 per 0, tidak pakai dalam hospital lagi. Masih 0 per 0, pakai dalam hospital lagi. Terus gitu. Ya. Sampai tidak 0 per 0. Maaf deh. Oke. Nah, ini yang jalannya tidak sepanjang cara ketiga. Ya, cara ketiga itu kan pakai misal, pakai len A, len limit, ya itu panjang ya. Ini panjang kelihatannya karena dua cara di bawah cabang lagi kan, ada yang batas hijau itu. Mau pakai limit fungsi trigonometri atau mau pakai Del Hospital. Ya. Any question? Ya. Beta itu. Jadi gini, kalau ini saya bagi lagi, ini yang cara ini ada atau cara yang gini. Nah, yang hijau itu dari sini, ini bukan dari, ini batasnya
Kasih batas ya supaya. Nah, ini terus ke sini. Ya dari sini ya. Coba ya, sin X per X-nya limit fungsi trigono. Sin X per X ke satu ini ya. Sin X per X tinggal dapatnya min 1 per 2. Ini kali min 1 per 2. Yang bawah ini cara pertama. Yang lainnya karena dimasukkan min sin 0 adalah 0, 2 kali 0, 0, 0 per 0, maka boleh gunakan dalil hospital lagi. Jadi ada dua cara lagi gitu. Jelas? Yang lain jelas? Yang belakang? Oke. Nah, setelah itu sebentar lagi kita kembali. Nomor 6 kita terang ya. 6 dan 7 sama. 7 lebih gampang lagi. 5 pangkat coret identik kan. Dan setelah dipakai. Caranya ada dua. Cara biasa dan satu lagi pakai dalil L hospital. Ya. Sekali lagi dalil hospital ini seharusnya diajarkan setelah belajar diferensial. Tapi karena Anda sudah pernah dapat diferensial di SMA, maka kita bisa pakai langsung. Ya, daripada 2 kali kerjakan ya, lupa lagi nih. Ini udah belajar lama, belajar lagi di belakang lagi. Ya, oke. Any question? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada. Baik, kita lanjut. Sekarang nomor 6. Nomor 7 saya tidak terangkan karena mirip. Ya. Bahkan lebih simpel lagi dari bisa dicoret ya. Jadi misalnya 5 pangkat X per 5 pangkat X kan bisa coret di satu. Tapi kalau 2 pangkat X 3 pangkat X per 2 pangkat X, itu 3 per 2 kurung pangkat X. Dikeluarkan pangkat X. Ya. Baik, kita masuk nomor nomor 6 ya. Nomor 6 adalah limit X menuju 0, 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Menuju tak hingga ya? Saya salah ya? Menuju tak hingga. Bukan 0, sorry. Kalau 0 dimasukkan, selesai udah. Nggak bisa, bukan. 2 tambah 1 per 3 tambah 1. 3 per 4. Ya. Jadi ini X menuju tak hingga ya. Tak hingga itu angka 8 tidur. Baik. Nah, cara pertama adalah, halo. Cara pertama ini adalah seolah-olah kita menarik keluar ini. 3 pangkat X ini kita keluarkan. Sebetulnya bukan kita keluarkan, kita kali itu nih. Ya. Jadi di sini limit X menuju tak hingga gitu. Jadi 2 ditambah 3 pangkat X gitu ya. Kita kali dengan 3 pangkat X, kita bagi 3 pangkat X. Apakah berubah nilainya? Jadi seolah-olah nih 3 pangkat X ini yang kita tarik keluar. Padahal enggak kan. Dikali, kemudian dibagi. Ya. Demikian juga yang penyebutnya dengan cara yang sama. Seolah kita keluarkan 2 pangkat X gitu. Jadi penyebutnya tadi dikali 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X. Sudah? Kemudian di depan kurung, nih, di depan kurung ini bisa kita gabung enggak? Kita gabung jadi apa? Limit X menuju tak hingga dari 3 per 2 kurung pangkat enggak? 3 per 2 kurung pangkat X. Oke. Nah, dikali limit X menuju tak hingga, ini tinggal apa? 2 dibagi 3 pangkat X ditambah 1 enggak? 3 pangkat X bagi 3 pangkat X kan 1. Per, di bawahnya juga sama. 3 dibagi 2 pangkat X ditambah 1. Ini kurung ya. Mau kurung, Anda kurung sama aja ya. Nggak pakai kurung nggak boleh.
Oke, ini 2 ya. Nah, ini hasilnya limit X menuju tangga dari 32 itu adalah 1,5 enggak? Jadi kan desimal. Ingat enggak? Saya terangkan kemarin ya, minggu lalu. Pangkat tangga. 1,5 pangkat tangga berapa tuh? 1,5 kali 1,5 kali 1,5 terus kan? Jadi besar sekali, besar itu ya tangga. Oke, terus ini limit mau tulis boleh. Oh ya ini sebetulnya limitnya dibikin juga boleh ya tadi ya. Harusnya nggak usah. Itu enggak? Tapi limit juga kan? Sama juga ya sebetulnya. Ini kali sini ya. Oke, ini jadi 2 per tangga apa? Tangga ditambah 1/3 per atau ditulis dulu Pak ya. Ini sebaiknya kita tulis dulu. Jadi 2/3 pangkat tangga. Ini 3/2 pangkat tangga tambah 1. Ya. Sebaiknya kita tulis. Nah, baru kita hitung bahwa 1,5 pangkat tangga enggak? Ini 2 bagi 3 tangga kan tangga. Jadi 2 bagi tangga adalah 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Ya. Jadi hasilnya tangga kali 1. Hasilnya apa? Tangga. Sudah jelas? Ini kita bagi nih. 2 bagi 3 pangkat X. 2 ini ya. Terus 3 pangkat X bagi 3 pangkat X 1 enggak? Jelas? Nah, di bawah juga sama. 3 dibagi 2 pangkat X. Terus 2 pangkat X bagi 2 pangkat X 1 enggak? Ya. Itu. Ini tanpa dalam hospital. Nah, kemudian yang cara keduanya, coba kalau kita masukkan tangga, bentuk apakah dia? Lalu kita tanya bentuk apakah dia dari 3 tipe itu? Apakah tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo. Ya, biasanya mahasiswa ganda itu kritis. Ya. Dan senangnya juga kritis. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dari masih nomor 6. Cara kedua ya, yaitu limit X menuju tangga dari 2 ditambah 3 pangkat X per 3 tambah 2 pangkat. Coba kita masukkan nilainya berapa nih? Bentuk 2 ditambah 3 pangkat tangga per 3 tambah 2 pangkat tangga. 2 ditambah 3 pangkat tangga. 2 pangkat tangga pangkat tambah 2 tangga. 3 pangkat tambah tangga. Adalah tipe 1. Berarti saudara boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Sehingga ini, dasar ini juga kalau Y sama dengan 3 pangkat X, itu belum belajar bentuknya. A pangkat X. Turunan sudah belajar? Berapa? A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. A ya bilangan ya. Sini A pangkat X kali ln A. Nanti pada kita belajar diferensial saya buktikan ya. Di sini kita pakai dulu aja. Oke, jadi kalau Y dengan 3 pangkat X berarti Y aksennya berapa? 3 pangkat X ln 3 ya enggak? A-nya ganti 3. Kalau Y sama dengan 2 pangkat X maka Y aksennya berapa? 2 pangkat X ln 2. Ya, A pangkat X ln A. Paham? Halo. Nah, berarti ini karena bentuknya adalah tangga per tangga, maka tipe 1, maka boleh gunakan garis filter. Pembilang kita turunkan sendiri, 2 turunkan 0, 3 pangkat X turunkan apa? A pangkat X ln A, A-nya 3. Terus 3 turunkan 0,
2 pangkat X tuliskan A pangkat X ln A. A-nya 2. Nah, karena ada tanda tambah, kita hilangkan dulu ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari apa? 3 pangkat X ln 3 per 2 pangkat X ln 2. Begitu kan? Nah, kita seperti yang tadi, 3 pangkat X. Ikan anak ganda itu harus. Oke. Ganda Keiman ini, komputer sains matematik ini kan mulai tahun 1998. 96 itu baru matematik. Ya itu Pak Rojali angkatan pertama itu. Pak Rojali itu 6 orang dulu awalnya, yang lulus cuma Pak Rojali sendiri. Yang 5-nya menghilang. Karena nilai mereka IPK-nya 3. Yang hilang itu. Kabur ya. Ada yang menikah, ada yang kerja, macam-macamnya. Ya. Oke? Ya. 3 pangkat X itu masuk kelompok eksponensial. Masih ingat nggak apa nggak X? Bukan polinom nih. A pangkat X. 5 pangkat X. Kan waktu saya terangkan eksponensial. X-nya merupakan pangkat. Hah? Ya, ini belum, maaf, ini saya belum jelaskan pembuktiannya nanti di diferensial. Ya, sekarang ini kita pakai dulu. Karena kalau itu saya jelaskan lagi, diferensialnya belum, dasarnya belum ini ya. Oke, sabar ya. Nah, baru kita masuk sini. Mana tadi? Jadi ini limit X menuju 0, tak hingga. Terus ini seperti tadi, kalau sama-sama pangkat X, boleh nggak dikeluarkan pangkatnya? 3 per 2 pangkat X kali ln 3 per ln 2. Sama dengan 3 per 2 adalah 1/2 pangkat X-nya tak hingga kali ln 3 per ln 2. Ln 3 konstan ya. Ln 3 itu kan log 3 dalam pokok E. Jadi log 3 per log E. Ya. Kemudian ln 2 adalah log 2 dalam pokok E. Log 2 per log E. Konstan. Log 2 berapa? Tahu nilainya? 0,3010. 0,301 gitu ya, 3010. Kalau log 3 0,4771 ya, itu jangan saya apa sampai sana udah. Nah, sekarang 1/2 pangkat hingga berapa? Kan besar kan? 1/2 kali 1/2 2,25. Pangkat 3 makin tinggi, makin besar, sangat besar. Apa itu? Tak hingga kali ln 3 per ln 2 adalah konstanta, hasilnya tak hingga ya. Ya. Nah, angka bilangan. Oh, pokoknya tak hingga kali ini. Kali konstan. Tadi saya kan kalau ini kan ln 3 tadi log 3 per log E. Terus ln 2 log 2 per log E. Kalau dibagi log E hilang nggak? Tinggal log 3 per log 2. Log 3 berapa? 0,4771. Log 2 berapa? 0,3010. Konstan kan? Konstan kali tak hingga, ya tak hingga. Ya. Oke. Ya. Itu integral. Pembuktiannya belum. Saya kasih tahu tadi kan, pembuktiannya belum. Ini diferensial loh. Itu hasilnya, itu integral A pangkat X dx sama dengan, coba Anda lihat A pangkat X.
Integral itu bukan diferensial. Coba ini. Ini karena bertanya nih, akhirnya saya butuhin juga dulu. Oke lah. Penasaran nih. Oke. Nggak apa-apa. Kita bukan soal berdebat. Silakan, saya senang juga. Gini, kalau Y adalah A pangkat X, sebetulnya ini ada hubungan dengan sebentar. Nah, ini A pangkat X. Saya katakan tadi apa? Hasilnya adalah A pangkat X ln A. Anda bilang tadi A pangkat X ln A. Betul kan? Nah, kita buktikan ya. Supaya dapat X, kita apakan? Kita ln enggak? Ln Y adalah ln A pangkat X. Boleh kan? Ln kiri, ln kanan. Jadi ln Y adalah X kali ln A. Oke? Nah, ini hubungan dengan ln Y turunnya adalah super Y kali Y aksen. Ya, oke ya. Ini diferensial ya. Didiferensialkan terhadap X. Jadinya ln Y adalah super Y dikali Y aksen. Sama dengan X turunannya 1 enggak? Ln A adalah konstanta pengali. Seperti 5. Ln A adalah konstanta pengali. Oke ya. Nah, jadi ini hasilnya Y aksen per Y kan. Sama dengan 1 kali ln A. Ln A, kita kali silang. Y aksen adalah Y kali silang. Y kali ln A. Sehingga kita dapat Y aksen apa? Y itu apa? Y soalnya. A pangkat X kali ln A. Kalau yang Anda katakan tadi itu, integral dari A pangkat X dx adalah A pangkat X ln A tambah C. Itu yang terjadi. Sudah jelas? Yang Anda lihat integralnya itu. Kalau integralnya, ya ini benar ini integralnya. Oke? Nggak apa-apa. Saya ada anak yang kritis, saya bilang kan ganda itu harus kritis, senang sekali. Sudah jelas ya, sampai sini ya. Ini tadinya mau dibuktikan nanti, tapi karena Anda mendesak, karena ada belain pendapat ya, oke kita clearkan, kita jelaskan itu ya. Oke, itu datangnya dari sana tuh, ya. Sudah? Ini kosan, ada pertanyaan? Ini yang nomor berapa? Tadi 6 ya, beres ya. 7 sama ya, identik. Sebentar lagi nomor 8 ya. Nomor 8 kita dua cara juga. Satu, bukan pemfaktoran, bukan. Nah, itu lain lagi. Ia mirip cara pembuktian dari E pangkat X. Yang kita buktikan A pangkat X-nya. Ya. A, jadi A-nya diganti E itu yang jadi diferensial. E pangkat X turunannya mengapa tetap E pangkat X. Batu kita pembuktian, kita tidak boleh gunakan dalam hospital. Tidak boleh. Hati-hati. Ya, tidak boleh ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 8. Sudah ini? Have you finish? Oke. Kita masuk nomor 8, yaitu limit X menuju 0. Kalau salah, 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Nah. Gitu ya. Soalnya nih. Nah, untuk yang ini panjang ya, harus sebutin dulu. Bentuknya ini harus dibuktikan limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Itu hasilnya ln A. Dari mana? Ya kan? Hasilnya ln A. Dari mana? Nah, kita buktikan. Apa buktinya? Kalau ini tahu rumus ini, ya saya katakan kalau tahu rumus ini, maka nomor 5 ini bisa diselesaikan. Ini dipecah menjadi 2. 2 komponen, bentuknya sama. Ya kan? Ini kan 5 pangkat X min 1 dikurang 3X tambah 1. Nah, min ini dikeluarkan jadi 3 pangkat dalam kurung 3 pangkat X min 1. Dibagi X. Jadi dua bentuk
yang sama sama ini. A pangkat X min 1 per X. Ya. Jelas? Oke. Nah, apa buktinya? Nah, kita buktikan. Buktinya ini mirip dengan pembuktian dengan apa? Fungsi X adalah E pangkat X, turunannya tetap E pangkat X. Dan sekali lagi, batu pembuktian tidak boleh menggunakan jalan Spittle. Ya, pembuktian tidak boleh. Nah, kita mulai ya. Jadi, kita misalkan lah. Misalkan, apa? A pangkat M-1 nya sama dengan T. Oke. Atau T sama dengan ya. Sama aja ya. Jadi A pangkat X adalah min 1-nya pindah 1 tambah T. Betul enggak? Kemudian ini kita learn-kan. Learn A pangkat X sama dengan learn 1 tambah T. Berarti ini hasilnya X kali learn A. Enggak? Ingat enggak? Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Log A pangkat N log A. Ya kan? Sehingga ini sama dengan learn 1 tambah T. Naik ke sini. Maka berapa X? X adalah learn 1 tambah T per learn A. Ya enggak? Oke, itu satu. Yang kedua, nah di sini tadi kita A pangkat X min 1 T, ini artinya T menuju A pangkat X min 1 enggak? Ini nih. A pangkat X min 1 sama dengan T. Berarti ini arti T menuju A pangkat X min 1. Kalau X-nya sama dengan 0, ini X menuju 0 enggak? Di sini kan X menuju 0, maka T menuju apa? A pangkat 0 kurang 1 enggak? Berarti T menuju 1 kurang 1, berarti T menuju 0 juga. Berarti T menuju 0 juga. Jadi X menuju 0, T menuju 0. Ini sering dipakai ini ya. Di Evan Calculus juga ada ketemu juga seperti ini. Ya. Penting diperhatikan. Nah, setelah dapat gini, barulah kita substitusi yang soalnya ini. Yang ini bagian nih, bukan soalnya. A pangkat M min 1, limit X menuju 0, A pangkat M min 1 per X. Ini kalau dihitung, masukkan 0 per 0 nih. A pangkat 0, 1 kurang 1, 0 per 0. 0 per 0. Ya. Baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Makanya senang ngajar anak ganda itu gitu. Nggak terlalu sulit. Ya. Tapi kalau saya ngajar anak teknik industri, pusing deh. Masa step by step, pelan sih. Ketinggalannya. Ya. Ya, bukan yang bagus juga ada, tapi secara rata-rata kurang. Jadi. Kelasnya banyak juga. Ya. Baik. Sudah? Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi limit X menuju 0, A pangkat X min 1 per X adalah, nah, kita masuk nih. Limit, kita ganti. Ini T menuju 0 nggak tadi? Kan tadi dikatakan, kalau X menuju 0, T menuju 0. Ya. Bawah ya, ini. Yang sebelah kanan. Oke? Hah? Saya nggak jadi alok. Kan sama-sama. Bukan, ini kan di sini kita X menuju 0. Di sini kita lihat T menuju, T sama dengan A pangkat min 1 kan? Oh ya, nanti kita ganti, sabar. Sabar. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, A pangkat X min 1 tadi misalnya dengan apa? Nah, ini yang saya tanya itu yang mana? Bahwa apa tadi? A pangkat X min 1 kita misalnya dengan apa? Kan ini kan? Dengan T. Ganti T aja. Nggak pusing-pusing. Iya kan? Yang kita bisa T. Jangan dimasuk ke X lagi. Puyeng kepala itu. Ya. Nah, baru yang Anda masuk tadi penyebutnya betul. Kalau penyebutnya adalah apa tadi? Penyebutnya adalah yang ini. Learn ini. Learn 1 tambah T per learn A. Itu yang masuk aja kan? Jangan A pangkat X. Jangan dipilih. Itu yang Anda ambil A ini aja, ambil yang kuning nih. Kalau Anda masuk ke situ tambah panjang jalannya dari penyakit itu. Jadi ini learn
1 tambah T per ln A. Tambah pusing kan nanti nih jadinya. Bukan salah, ya bisa juga sih. Nah, sampai sini ngerti ya. Kalau dibagi ini naik ke atas nggak nih? Ya, ini menjadi apa? Ini soalnya ya. Jadi limit T menuju 0, T ln A per ln 1 tambah T. Terus limit T menuju 0, AT-nya diturunkan ke bawah. Seperti kan, T pangkat min 1 atau seperti. Jadi ln A, oh ya ln A ini sudah boleh keluar ya, konstan ya. Ln A per seperti atau T pangkat min 1 kali ln 1 tambah T. Enak. Nah, ln A ini boleh keluar enggak nih? Boleh ya. Ln A-nya kita keluarkan. Tinggal limit T menuju 0 dari 1 per. Nah, ini sifat logaritma. Pengali di depannya dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Log A pangkat N. N log A. Log A pangkat N. Ya. Pindahkan belakang. Seperti pangkat. Pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Jadi 1 tambah T pangkat seperti. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian kita udah belajar kan limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit bagi limit juga. Nah, ini kan limit nih sama enggak limit bagi limit? Saya percaya. Jadi ln A adalah limit T menuju 0 per limit T menuju 0. Pembilangnya 1, ya ini 1, penyebutnya ln 1 tambah T pangkat seperti. Ini sama dengan ln A dikali limit 1 enggak? Oke. Nah, ya limit ln-nya boleh keluar ya. Jadi ln ini kita keluarkan, jadi limitnya masuk ke dalam. Tadi terbalik ya. Tadi terbalik kan ln limit ln-nya masuk ke dalam limit, ya kan? Kalau ini terbalik ya. Jadi limitnya masuk ke dalam ln ya. Masuk ya. Jadi terbalik ya. Kali 1 tambah T pangkat seperti. Sekarang Anda lihat nih. Bentuk ini sama enggak yang 1 pangkat taringga? Di belakang len. Di belakang len itu limit T menuju 0 dan kurung 1 tambah T pangkat seperti. Hasilnya apa tuh? Ya. Ya. Jadi U-nya ya. U-nya sama dengan apa nih? U-nya T ya. Ada. U-nya ini. Ini U-nya, ini adalah V-nya. Jadi hasilnya adalah apa? Jadi kita catat ya, limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X sama dengan soal tadi kan. Ini adalah ln A kali kali 1 ya enggak? 1 per gitu. Nah, ln dari limit itu E berpangkat limit itu enggak? U kali V. T menuju 0 di mana U-nya berapa? T. V-nya adalah seperti, kan enggak? Nah, ini coret, enggak? T sepertinya kita coret, maka jadilah sama dengan ln A dikali seper ln E pangkat 1. Itu enggak? Ln E berapa? 1. Jadi hasilnya ln A kali seper 1. Itu enggak? Sehingga hasilnya adalah ini ln A ya. Ln A kali seper 1 per 1. Hasilnya ln A. Kita buktilah bahwa limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X nilainya adalah ini A ya. Ya.
Ya nama pembuktian ngapa pakai Del Hospital gitu. Saya tahu Anda Del Hospital bisa motong memang lebih pendek. Ya, tapi kita buktikan secara tanpa orang itu belum belajar Del Hospital. Tapi secara dibandingkan bisa pakai. Dipakai itu menyimpang dari apa kalau nambah pembuktian itu jangan pakai dulu. Ada jabarkan secara detail dulu, selesai. Nggak boleh ya? Penyes Kalau penyelesaiannya boleh dalam penyelesaian biasa, soalnya boleh. Ini kan kita membuktikan rumusnya, ya. Sama halnya nanti fungsi x sama dengan pangkat x, turunannya apa? Mengapa hasilnya pangkat x juga? Nah, kalau anda pakai itu nanti ya, seandainya Anda pakai Del Hospital, kan lucu itu kita belum ya. Jadi ya si clearnya gitulah ya, artinya kita belajar yang teoritisnya dulu. Oke, nah setelah tahu ini, barulah soal tadi itu kita pecah menjadi dua bentuk yang sama. Bentuknya A pangkat X-1 per X. Satu angka 5, satu angka 2. Angka 3. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Oke. Tadi ini sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita balik ke soal. Limit X menuju 0 dari 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Apa yang terjadi? Iya, betul. Kita pakai cara kedua. Betul, sabar. Itu biasanya kalau terlalu kritis itu cepat sekali nanya. Belum saatnya nanya sudah. Kan saya bilang dua cara kan tadi kan. Cara pertama adalah ini yang panjang, jelas peta yang pendek ya. Nah, ini kita pecah nih 5 pangkat min 1 min 3x tambah 1. Di mana min 1 tambah 1 kan netral 0. Oke ya, per x. Nah, ini dipecah menjadi dua pecahan. Sehingga terjadi apa? Limit X menuju 0 dari 5 pangkat X min 1 per, atau ini boleh keluar kan? 3 pangkat X min 1 enggak? Per X. Nah, sehingga dipecah menjadi limit X menuju 0 dari 5 pangkat X min 1 per X dikurangi limit X menuju 0 dari 3 pangkat X min 1 per X. Ini rumusnya adalah ln A, A-nya 5. Ini rumusnya sama, ln A juga, A-nya 3. Log A kurang log B apa? Log A per B. Ini yang panjang itu kan bisa membuktikan nih. Jadi kan limit apa? X menuju 0, A pangkat X min 1 per X. Mengapa hasilnya ln A? Kalau saya ganti A-nya tuh E, ya ln E. Ln E nilainya 1. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, sebentar lagi baru kita pakai cara kedua ya, dalam hospital lebih cepat. Ya. Tapi ingat dalam pembentukan rumus itu jangan pakai dalam hospital dulu. Jadi kita biasakan basicnya benar-benar kita pakai. Ya. Memang panjang, ya. Panjang. Oh ya, kontinuitas belum ya? Belum ya? Oh ya. Kontinuitas bukannya latihan kemarin belum ya? Iya, oke. Sudah sampai sini? Kalau sudah, bisa kita lanjut? Halo? Soal yang sama, nah ini yang cara kedua menggunakan dalil hospital, yaitu limit X menuju 0 dari 5 pangkat X min 3 pangkat X per X. Kalau kita masukkan nilainya 5 pangkat 0 kurang 3 pangkat 0 per 0. Hasilnya 1 kurang 1 per 0 adalah 0 per 0 adalah tipe 1. Betul enggak? Maka ini boleh gunakan dalil L hospital. Jadi limit X menuju 0. Nah ini rumusnya apa tadi? A pangkat X diturunkan
A pangkat X ln A kan. A-nya 5. Dikurangi. Ini A pangkat X. Kok A ditulis? A pangkat X, A-nya 3. Ln A, A-nya 3. Per X turunannya 1. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. X-nya menuju 0. Jadi 5 pangkat 0 ln 5 dikurang 3 pangkat 0 ln 3. Per 1 boleh hilang nggak? Hilang. Nah, Anda tahu 5 pangkat 0 sama 3 pangkat 0 berapa nilainya? 1. Sehingga hasilnya ln 5 dikurang ln 3. Log A kurang log B, log A per B. Nah, singkat. Tadi betapa panjangnya. Itu model pembuktian dari E pangkat X nanti. Ya, modelnya sama. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebentar lagi kita masuk dengan kontinuitas. Belum ya? Fungsi kontinu belum ya? Belum. Kontinuitas. Saya beri ilustrasinya dulu ya. Ilustrasinya, kata kontinu itu apa? Terus menerus. Kontinuitas. Kontinuitas itu ada dua, continue dan discontinue. Kalau continue artinya terus menerus. Jalan tol itu harusnya continue, tapi apa terjadi di Jakarta? Discontinue dia, kadang-kadang ya, macet, ya, diam. Ya itu discontinue saya terjadi awalnya jalan tol itu continue, terjadi gempa, putus, jembatannya putus, itu jadi jalannya tadi continue jadi discontinue. Discontinue itu tidak continue, ya. Oke. Sebentar lagi kita masuk ke situ ya. Oke. Udah ya ini. Ini yang paling, kalau jalannya pakai ini yang lebih cepat ya. Simple ya. Baik. Dan ada yang lain. Ada lagi nggak yang tanya dari latihan ini? Halo? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, kita masuk dengan topik berikutnya, kontinuitas. Kalau ini selesai, nanti baru masuk diferensial. Ya. Kontinuitas, sebelumnya saya kasih ilustrasinya dulu ya, yaitu sumber yang saya dapat dari LIPI ya, sumber LIPI. LIPI tahu? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada tahun 1977 saya pernah lihat di TVRI Padang ya, berarti itu ya. Hitam putih, masih black and white gitu ya, belum ada color. Nah, ya cerita gini. Kalau jalan tol, mungkin waktu itu mereka membayangkan jalan tol itu pada belum bangun. Jakarta itu kalau salah baru mulai tahun 1980. Saya tahu yang mungkin Jagorawi udah duluan ya, tapi yang Tomang, dari Tomang mau ke Merak itu mulai tahun 1983. Saya masih ingat di Bonceng salah satu mahasiswa angkatan 82 waktu itu pakai motor ke Tangerang ya. Kita lewat di jalan tol yang belum jadi ya. Saya ingat. Oke. Tahun 1983. Jadi ini tol ya. Jadi kalau lihat dari atas, ini lihat dari atas, ini ada mobil dari atas ya. Ini mobil gitu. Jalan. Ini continue kan? Terus menerus. Tapi kalau ini terjadi gempa, ini putus ini. Jadi discontinue ini. Ya, ini discontinue. Oke. Kemudian ada cerita lagi yang sini. Ini dari samping lihatnya. Ini ada bukit, ada jalan, bukit. Ini ada jurang, ada jalan lagi. Ya, jadi ini ada mobil, ini dari samping deh nih. Jalan ke sini ada mobil juga. Bisa enggak dia jalan ke sini? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Harakiri. Bunuh diri. Dia jumping kan, jumping sini masuk dak.
sampailah di alam baka, ya kan? Itu namanya bunuh diri kan, harakiri kalau bahasa Jepang. Oke. Nah, ini pekerjaan dari teknik sipil. Kebetulan saya dari sarjana mudanya teknik sipil, jadi saya banyak belajar tentang topografi dari konstruksi jalan raya. Ya. Nah, di situ orang teknik sipil berpikirnya gimana ya supaya ini mobil ini bisa lewat sampai di bawah. Tahu caranya? Ya tarik nih. Tanah sini digali, ditimbun di sini. Sekarang mau posisi mobilnya gini. Jalannya landai. Betul nggak? Perbukitan kan lagi nurun naik itu topografinya kayak gitu ya. Jadi orang teknik sipil berpikir gitu kan. Nah, dulu di konstruksinya raya tanya nih berapa kubik tanah yang digali, berapa kubik tanah yang ditimbun. Dihitung ya. Dikasih peta kayak peta gitu, coba dihitung gitu. Itu itu pekerjaan orang teknik sipil ya. Nah, itu tuh saya belajar juga konstruksi jalan raya. Jadi di teknik sipil tuh bukan tuh ya ada pelabuhan juga, tapi saya enggak ambil itu. Eh, itu pelabuhan itu termasuk teknik sipil basah. Bangunan ini masuk teknik sipil kering. Kering ya. Kan enggak bergelombang dengan air gitu. Waduk, nah itu basah tuh. Ya, waduk. Jalan kering. Ya. Oke ya. Rumah, pembangunan rumah, gedung segala macam itu kering. Kemudian kalau tentang konstruksi ada beton, ini beton, ada baja. Nah, baja itu ada kalau gudang-gudang ya. Itu konstruksi baja nampak, mesti nampak bajanya ya di dalam ya. Nah, Kampung Sadan itu dibangun kerangkanya itu adalah baja. Baru dicor, tutup baja itu tutup ya. Awalnya kini mau cepat. Maret tahun 84, September harus pakai. 19 tahun 84. Waktu itu saya masih awalnya kan binus itu adanya di Kaitapa, Grogol. Yang belakangan dibangun namanya mereka dirikan lagi Sekolah Sanak Istemik Indonesia. Ya. Nah, waktu itu 1 Agustus 85 baru pindah total. Ya, saya pindah ke Sadan. Jadi waktu di jalan 84 jalan di September 84 masih jalan di Grogol di Kaitapa ya. Baik. Nah, sudah tahu ya ceritanya ini ilustrasinya aja. Nah, sekarang kita masuk ke kapan dikatakan fungsi X itu continue. Fungsi X continue di X sama dengan A. Kapan? Nah, ini ada memenuhi syarat pertama, fungsi A-nya ada. Jadi kalau X sama dengan A, X ini diganti A ya, fungsi A-nya ada. Kedua, limit X menuju A dari fungsi X-nya juga ada. Bukan itu aja, yang ketiga, syarat kedua sama syarat pertama harus nilainya sama. Kalau tidak sama, discontinue. Ya. Jadi ini limit dari fungsi X-nya itu sama dengan fungsi A-nya. Ini baru dikatakan fungsi X continue di X sama dengan A. Ini yang tunggal ya. X continue di X dengan A. Kalau tidak sama, limit fungsi X tidak sama dengan fungsi A, maka tidak continue disebut discontinue. Ya. Jadi kalau sini misalnya nomor 3 ya, limit X menuju A dari fungsi X-nya tidak sama dengan fungsi A, maka fungsi X discontinue. Dis ya. Discontinue atau tidak continue sama ya, discontinue di X sama dengan A. Sudah jelas? Nah, apa contohnya? Contohnya parabol. Parabol itu kan melalui titik koordinat bidang
di O kan 0,0 dan terus naik. Jadi itu samanya itu disebut continue. Nah, nanti kalau Anda belajar Advanced Calculus 2 yang dulu namanya Calculus 3, itu ada belajar tentang direct Fourier. Tidak tahu direct Fourier sama saya atau enggak ya? Lupa deh. Kalau dulu saya ngajar juga. Kalau direct Fourier itu sering terjadi ada namanya continuous terpotong. Jadi misalnya yang ini continue, putus, continue lagi gitu. Putus, continue lagi. Jadi bagian-bagian yang continue tapi keseluruhan discontinue. Ya. Nah, nanti saya kasih contoh juga Anda dalam ini ya. Baik. Jelas sampai sini? Ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini enggak usah saya save, ini auto save ya. Oke, saya masuk ke ini attendant. Nah, ini yang lalu namanya new minus bayar. Yang lama kan minus bayar. New, sekarang new-nya hilang, gabung lagi deh, sudah baru deh. Oke, jadi ini yang sudah ada absennya, ini tidak perlu saya absen lagi. Woi, nah, gini kan enak nih. Oh, ini banyak juga nih. Astaga. Ini Richelle Marvella. Richelle apa sih? Richelle apa ya? Richelle Marvella. Menjadi bahasa. Ini apa nih? Hah? Ini ya, Venus Access Connection fail. Ya. Oke. Kalista Aurela sama ya? Oke. Ya, Jenis Valeri Chai. Ini memang tidak masuk Jawa. Oh, memang tidak ada. Kalau tidak ada ya usah. Ya, Kenzi Roland Gracia. Ada? Kenzi ada? Saya kira Gracia itu cewek. Ada ya? Oke. Barbara Stefani. Pindah. Din Fabrio Denisi. Ada. Din itu dekan loh. Ya kan? Bahasa Inggrisnya dekan itu din. Ya. Oke, Antonio Owen Putra. Ada ya. Ini saya Venus Access Connection fail ya. Oke. Ervan Mariono. Oh, banyak juga ya. Apa nih? Tesarina Sinta Febrianti. Nah, ada juga. Banyak nggak ada ya? Oh ya. Ryan. Ada. Ryan. Ngapa Ryan? Nggak bisa absen. Roman Yason Buntoro. Ada. Ini masuk ke Venus Access Connection Fail. Muhammad Damas. Dimas, sorry. Muhammad Dimas ya. Sorry. Terlalu cepat baca. Terakhir Hania Naima Zahra. Saya. Dan lock. Enaknya saya season lock. Materinya sequence using the limit law sudah ya. Definition ini tambah limit. Kok nyolong ulang lagi nih kan? Ini continue hari ini ya. Ceritanya
Saya mesti copy lagi ke sini. Sukses. Oke. Nah, sudah absen ya. Kalau kita season lock lagi, dia sudah tidak bisa diapa-apain nih. Oke. Kita masuk lagi. Contohnya apa aja? Masih ada waktu 5 menit. Satu contoh. Yaitu fungsi X. Ya, ini contoh ya. Contoh. Fungsi X sama dengan X kuadrat. Dx sama dengan 0. Kalau kita gambarkan apa? Salah. Ya, ini dari sini yang melalui O jalan. Jadi continue. Terus menerus nggak? Ini yang fungsi X-nya sama dengan X kuadrat. Nah, kita buktikan betul nggak ya continue. Dari gambar kita lihat continue. Yang pertama, apa? Fungsi nolnya berapa? Ini kan X sama dengan 0. Berarti kan fungsi X dengan X kuadrat. Berarti 0 kuadrat enggak? 0. Yang kedua, ya enggak? Fungsi 0 sama dengan 0 kuadrat. Yang kedua, limit X menuju 0 dari fungsi X berapa? Limit X menuju 0 dari X kuadrat, ya kan? Fungsi X-nya kan X kuadrat ganti. Berarti 0 kuadrat adalah 0. Sama enggak jawabannya? Sama. Ketiga, saya nyatakan bahwa limit X menuju 0 dari fungsi X sama dengan fungsi 0. Akibatnya sini apa? Fungsi X sama dengan X kuadrat, continue. Ya kan? Continue di X sama dengan 0. Ya. Jadi fungsi ini continue di X sama dengan 0. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus maksudnya. Ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ini contoh yang single ya. Nah, kalau yang satu lagi bukan single, maksudnya ada dua grafik dengan batasan-batasan yang berbeda. Nah, itu kita gunakan limit kiri, limit kanan. Ini jam berikutnya kita pelajari. Oke. Baik, kita istirahat 20 menit. On time. You must on time. Ya, on time. Come here. Banyak kamu dari mana-mana ada gitu. Saya bukunya kan dulu pakai Pusel, sekarang ganti lagi pakai Crazy. Pusel terkenal banget kan. Pusel ada setiap buku itu punya kelebihan dan kelemahan. Buku saya juga, saya terbilang buku juga ada, tapi ada kekurangan juga pasti. Setiap buku itu punya kelebihan dan kekurangan pasti. Crazy misalnya, Crazy itu yang Oh, Grazik. ya. Oh, Grazik. Apa. Itu hubungan dengan teknik gitu. Crazy. Tapi kalau Pusel menurut Bapak kekurangannya apa? Hah? Pusel menurut Bapak kekurangannya apa? Ya ada aja contohnya yang nggak pas, atau maksudnya nggak kurang lah. Contohnya pasti banyak kurang. Ya. Tapi untuk materi Bapak mungkin relevannya mungkin pakai buku yang apa? Saya dulu ya bukunya saya pakai Pusel. Tapi ya campur-campur udah ya. Kadang-kadang ya, cara itu kadang ya main cepat potong bingung ini apa gini ya. Kalau masalah kan tanya ini apa. Ya lompat ya. Nah kalau saya biasanya ngerjain detail by step kelihatan. Mungkin kayak gitu kan biasa kan soal kayak buku kayak gitu kan soal materinya itu justru yang banyak banget. Mungkin kayak karena dia lompat-lompat jadi pas contoh berikutnya juga lompat juga soalnya. Ya kan profesor yang ada juga dia lompat. Langsung hasil. Ada yang langsung hasil. Maksudnya gitu.
Saya yang tugasnya memberikan responsif untuk itu. Pas saya jelaskan, oh ini datangnya ini dari sini, oh ya baru ngerti. Ya seperti itulah. Jadi ya belajar. Dulu saya mengajar awalnya ya enggak sedetail sekarang. Berarti pakai buku ini apa sih? Apa saja pokoknya bisa dari YouTube juga banyak. Anda cari ya di YouTube banyak I love kalkulus. Ada. Ada. Ada juga yang orang Singapura itu. Ya, Singapura ada juga benar. Saya pernah lihat juga. Itu ada yang bule cewek yang nulisnya dari belakang kaca. Itu ada juga. Namanya siapa lupa saya. Nanti yang integral dengan substitusi trigonometri ini saya dari sini saya coba. Sebelumnya share dulu. Mana share? Kami nonton dulu. Oke, ini ya. Saya share-nya. New share kan? Nah, ini saya kasih ininya. Kemudian mana ini apa? Oh, ini enggak boleh ganggu tuh. Oh ya, saya buka dulu saya ini. Saya buka Google saya. Mana? Kok enggak bisa buka nih? Saya tutup ini ya. Oh, ini kan YouTube. YouTube.com. Oke, tutup aja. Udah YouTube.com langsung bisa. Udah. Itu kita cari yang apa ya, kalkul UC. UC kalkulus. Oh, you see Irvine. UC coba. Nah ini ulasannya nih. Oh, Ini tapi ini Irvine ya? Ini nih. The UC Irvine. Nah, ini yang ngajar kaca-kaca deh. Ya, kita lihat ya nanti kita lihat ya. Terus mana ya tadi? Ada yang nih trigonometri coba. UC udah. Ini apa tadi? YouTube. Ini namanya apa sih? Matematik 2B ya. Mat 2B ya. Belajarnya pakai Mat 2B trigonometri. Trigonometri. Integral ya. Institusi. Iya nih. Nah ini seru deh tuh. Coba lihat. Wah ada iklan lagi. Iklan hilang dulu. Iklan yang muncul. 3, 2, 1. Skip. Hah? Iya, 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 Senin. Kotor dulu. Gue duduk di kursi dong. Nggak apa-apa deh. Itu nggak apa-apa. Ini suaranya kok hilang ya? Mute mungkin. Oh. Oke, silakan. kasih buku nggak Pak buat latihan? Buku bebas deh. Bebas. Bebas. Di pustakaan ada gak saya tulisan saya sama Pak Sudadia Mojo?
Cari kalkulus saya, nama kalkulus bahasa Indonesia ya. Ada juga, tapi ya setiap buku itu punya kelebihan dan punya juga lengkap dan tak lengkap, beda-beda sih. Jadi kalau gabung semua bagus, tapi kalau satu buku ya enggak kurang. Ya, ya. Kamu tahu nah ini suaranya kok bisa hilang ya? Suaranya ini di sini, ini kan saya lihat nih. Ah, ini full. Outputnya ke speaker ya, Pak? Iya. Coba di suara. Klik kanan. Klik kanan, Pak. Klik kanan. Ini. Klik kanan. Outputnya ke speaker. Speaker sini. Ya ini udah besar. UDX is something Yeah. 2x. Bersuaranya ini apa? Atau yang Bapak yang bersuara? Right? Such integral Oh, times ya x enggak apa-apa. dx. In which case we have a signature of the derivative of this additional variable. Now we don't have that, so this method of substitution will fail. And Ini integral dengan substitusi trigonometri kita ada juga. here we have the geometry working for us. So this let's consider a certain level x, okay, and this is y as a function of x. Woi, saya siap-siap ini ya. Berikutnya. And this is a belongs sorry.